Oke, selamat siang. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas praktik bahasa Indonesia yang bercerita tentang cerita daerah. Di sini saya mengambil dari cerita rakyat dari Papua. Di sini di sebuah kampung Suker di Barat, pada zaman dahulu tinggallah sebuah keluarga yang mempunyai beberapa anak laki-laki. Di antaranya ada yang bernama Manaman Kardi. Di sekujur tubuhnya terlihat kudis atau dipenuhi dengan kudis. Dia sangat bau hingga banyak orang tidak berdekatan dengannya. Karena itu Manaman Kardi sangat dibenci atau tidak disukai oleh orang. Tidak hanya orang-orang di dalam sukunya, tetapi saudara-saudaranya juga tidak suka dengan Manaman Kardi karena bau badannya. Karena banyak orang yang tidak suka dengan Manaman Kardi, dia sudah tidak tahan lagi sama keadaan yang membuatnya tertekan, sehingga dia berubah pikiran dan keluar dari kampung tersebut. Dan di sana dia berjalan ke timur. Ia tiba di sebuah pantai. Ia lantas mengarungi lautan dengan menaiki perahu yang terkambat di pinggir pantai. Itu beberapa saat berlayar, Manaman Kardi mendarat di pulau yang disebut Niok Budi. Manaman Kardi memutuskan untuk tinggal di pulau itu. Di pulau itu, di Niok Budi, banyak tumbuh-tumbuhan pohon sagu dan kelapa. Setiap hari Manaman Kardi bekerja untuk kelangsungan hidupnya. Ia juga mengira air bumbu dan sagu yang dia tanam di pulau itu. Sekian lama Manaman Kardi tinggal di pulau itu, dan dia terkejut setiap hari dengan air niranya sering hilang. Lalu ia pada malam itu bersedia untuk tahan mata, untuk menjaga siapakah pencuri yang setiap hari mencuri air niranya. Seketika itu belum ada juga yang datang pada malam hari, hingga keesokan harinya pagi, Manaman Kardi terkejut dengan adanya cahaya putih yang turun dari langit mendekati pohon sagu. Dan Manaman Kardi menanyanya, "Siapa engkau?" seru Manaman Kardi. Lalu dibalas, "Aku Sampan, si burung fajar pagi," jawabnya si cahaya putih itu, atau cahaya yang datang dari langit. Jawab sesuatu yang bersinar itu, "Lepas aku karena matahari sudah hampir terbit," kata cahaya putih yang hinggap di pohon sagu itu. Manaman Kardi tidak ingin buru-buru untuk melepas cahaya putih itu dan memintanya memberikan kesembuhan atas penyakit yang Manaman Kardi alami, dan minta untuk punya seorang gadis untuk dijadikan istri. Lalu kata Sampan itu, "Pergilah ke sebuah hutan di mana ada laut dan mengambillah bita anggur dan melemparkan jika melihat seorang gadis yang di tengah mandi di laut itu." Dan pada saat Manaman Kardi ke sana, Manaman Kardi tidak juga mendapatkan, dan Manaman Kardi berusaha untuk mencobanya. Sampai suatu ketika Manaman Kardi menemukan seorang gadis yang disebut yang akan menjadi istrinya. Lalu mendapatkan seorang gadis yang akan dijadikan istrinya yang bernama Insoraki. Di sana mereka berdua sudah saling berinteraksi dan terjadilah perkawinan antara Manaman Kardi dan Insoraki. Dan di situ mereka mempunyai anak. Pada suatu malam di rumahnya Insoraki mengalami kejadian yang sangat mengejutkan. Ia mengandung seorang anak, dan
keluarganya menjadi heran dan gempar karena Insoraki dikenal dengan perempuan yang baik atau belum mempunyai seorang suami atau seorang laki-laki. Namun sementara itu yang membuat terkejut keluarganya karena Insoraki melahirkan anak bukan dengan menangis melainkan dengan suara tertawa. Dan pada saat itu Manaman Kardi datang dan anak itu bersuara ayah ayah, dan pada saat itu keluarga Insoraki dan semua keluarga yang ada di situ terkejut dan melayani Manaman Kardi dengan baik. Namun tidak sampai beberapa lama mereka semua pergi dari tempat itu karena tidak tahan dengan baunya Manaman Kardi. Dan di saat itu Manaman Kardi sedih dan meminta janjinya pada si sampan itu untuk memberikan dia ketampanan dan sembuh dari penyakit. Pada saat itu si sampan itu menyuruhnya pergi ke hutan yang ada sebuah hutan yang disuruh ambil kantung kayu dan melemparnya dan membuatnya sebuah api yang besar dan suruh si Manaman Karma untuk masuk ke dalam api itu. Dan saat Manaman Karma masuk ke dalam api itu keluar, dan Manaman Karma sudah berubah menjadi sangat tampan dan tidak lagi terkena penyakit Buddhis. Dan situ Manaman Kardi berbicara Masren Koreri yang artinya lelaki suci. Dan di saat itu mereka berlayar dan tiba di sebuah pulau yang bernama Mandori Jika yang berada di Manokwari. Dan di saat itu anak dari Insoraki dan Manaman Kardi bersuara ayah ayah Irian. Dan di situ langsung disebut pulau itu menjadi nama Irian karena dari arti Irian itu adalah panas. Oke. Dari situ Pulau Irian asal mula ceritanya dari cerita rakyat Papua. Sekian video dari saya, terima kasih.